Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar Alatnya Leidrus. Saya dari jurusan Geologi dan untuk NPM saya 23062242768. Di sini saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan tentang pasir serta perbedaan pasir pantai dengan pasir sungai. Oke, next slide. Untuk outline, yang pertama definisi pasir, yang kedua jenis-jenis pasir, yang ketiga perbedaan pasir pantai dan pasir sungai, yang keempat hipotesis, dan yang terakhir rumusan masalah. Oke, definisi pasir. Pasir itu apa sih? Pasir itu bisa disebut juga sebagai butiran-butiran yang sangat halus dan ukuran pasir itu sekitar 0,625 mm sampai 2 mm. Dan warna pasir itu berbeda-beda tergantung tempatnya itu di mana. Dan juga untuk pasir merupakan bahan pembentuk suatu bangunan dan menyusun struktur terbawah sampai dengan struktur paling atas suatu bangunan. Dan itu adalah manfaat pasir. Oke, lanjut. Jenis-jenis pasir. Pasir itu memiliki jenis-jenis yang sangat banyak. Nah, 7 pasir itu adalah jenis-jenis pasir itu ada 7. Nah, di sini saya mencantumkan 4. Yang pertama pasir beton, pasir pasang, dan pasir mundu, dan juga pasir uruk. Nah, untuk pasir beton itu sendiri adalah pasir beton merupakan pasir yang sangat banyak digunakan oleh para material gitu untuk pembuatan bangunan, pengecoran, plester dinding dan pondasi suatu bangunan. Dan pasir beton juga pasir yang berwarna hitam dan memiliki tekstur yang sangat halus. Untuk yang kedua adalah pasir pasang. Pasir pasang memiliki tekstur yang lebih halus dibandingkan dengan pasir beton sehingga cocok dicampurkan sebagai bahan untuk membuat pondasi yang lebih kuat dan juga untuk plester. Dan untuk tekstur dari pasir pasang itu sendiri juga lebih halus daripada pasir beton. Untuk yang ketiga ada pasir mundu. Pasir mundu memiliki warna yang kecoklatan. Pasir mundu ini juga cocok digunakan sebagai bahan bangunan untuk plester dan pemasangan bata maupun batako. Dan untuk teksturnya ini juga lebih kasar dibandingkan jenis pasir lainnya. Untuk yang terakhir pasir uruk, sesuai dengan namanya, pasir uruk digunakan untuk menguruk tanah, berfungsi untuk menstabilkan permukaan tanah asli dan menyebarkan beban. Pasir ini juga tidak sehalus pasir lainnya, begitu pula dengan kualitasnya. Oke, next slide. Untuk berikutnya adalah rumusan masalah. Di sini saya mencantumkan yang pertama mengobservasi apa perbedaan antara dua tipe pantai dan pasir pantai dan pasir sungai. Yang kedua, apa saja keunikan karakteristik antara kedua pasir tersebut. Dan untuk yang ketiga, apakah karakter tersebut akan berubah jika tempatnya berubah. Nah, untuk hipotesis, satu pasir pantai dan pasir sungai memiliki karakteristik yang berbeda dari fisiknya. Untuk yang kedua, adanya perbedaan antara pasir pantai dan pasir sungai. Yang ketiga, perbedaan ukuran yang berbeda antara pasir pantai dan pasir sungai. Oke, next slide. Untuk data pertama, pasir sungai. Pasir sungai adalah salah satu pasir yang berasal dari sungai yang memiliki ukuran butiran yang sedang dan tidak terlalu besar serta tidak terlalu kecil. Pasir sungai memiliki ukuran 0,063 mm hingga 5 mm. Pasir sungai biasa dimanfaatkan sebagai salah satu campuran dalam proses pengecoran dan pembuatan pembangunan. Untuk pasir pantai adalah jenis pasir yang didapatkan dari pesisir pantai dan ciri khas dimiliki oleh pasir laut ini ialah memiliki butiran yang halus sekitar 0,5 sampai 2,5 mm. Nah, sudah dilihat dari ukurannya antara kedua belah pihak, jika di-compare, pasir pantai memiliki ukuran yang relatif lebih kecil dibandingkan pasir sungai. Karena kalau misalkan pasir sungai memiliki rentan dari 0,06 mm sampai 5 mm, sedangkan pasir pantai memiliki butiran yang lebih halus. Ukurannya itu sampai paling tinggi 2,5 mm. Nah, hal ini juga dikarenakan pasir laut itu tuh tercipta karena pengikisan batu yang disebabkan oleh erosi gelombang laut. Baik, untuk selanjutnya data kedua, ciri pasir sungai. Nah, warna pasir sungai biasanya coklat kehitaman, kuning kecoklatan, dan coklat. Butiran yang berbeda itu berbentuk bulat karena mengalami proses penggesekan dengan air dalam frekuensi durasi yang sangat lama gitu. Pasir yang diambil dari sungai dengan debit air besar akan memiliki kandungan lumpur dan bahan organik yang rendah. Faktor yang membedakan pasir
ini dari suatu daerah dengan lainnya adalah dengan besar kecil debit air dari asal batuan tersebut. Nah, pasir tersebut memiliki butiran yang keras untuk pasir sungai itu sendiri dan tajam dengan indeksi kekerasan kurang dari 2,2. Kandungan pasir yang dimiliki ini tidak lebih dari 5%. Sifatnya itu kekal dan jika diuji memakai natrium sulfat, maka bagian yang hancur maksimal itu 12%. Apabila diujinya memakai bahan yang lain seperti magnesium sulfat, yang hancur hanya 10%. Kandungan organik tidak terlalu tinggi karena bila lebih banyak bahan organik dapat melemahkan kekuatan pasir tersebut. Untuk yang terakhir, pasir memiliki reaksi negatif terhadap alkali untuk beton sehingga tingkat keawetannya cenderung tinggi. Maka dari itu banyak banget material-material yang menjual pasir itu pasir dari sungai karena bagus untuk pembuatan pembangunan itu sendiri. Lanjut untuk data 3, ciri khas pasir pantai. Warna pasir pantai sangatlah berbeda dengan warna pasir sungai karena asal batuan yang berbeda dan dipengaruhi oleh proses geologis dan cuaca di daerah tersebut. Secara umum, pasir pantai memiliki hasil pelapukan fragmentasi dan degradasi yang dibangun oleh kuarsa, feldspar, fragmen litik, dan beragam bahan biogenetik. Bukan hanya itu saja, warna pasir pantai sangatlah beragam. Selain warna putih, kita kan umumnya melihat pasir pantai itu dengan warna putih, tapi di daerah lain seperti di pantai di Hawaii ada pantai yang memiliki warna hitam dan hijau, dan itu menurut saya sangat keren banget. Nah, hal itu kenapa warnanya bisa seperti itu? Karena terkikisnya batuan basalt, yakni material lahar yang dikeluarkan oleh gunung berapi, maka mengakibatkan warna dari pasir tersebut itu ada warna hijau dan hitamnya. Nah, untuk eksperimen suggestion-nya, analisis kandungan mineral pasir. Nah, untuk contohnya kumpulkan sampel pasir dari daerah dataran tinggi, sungai, dan pantai yang berbeda. Lakukanlah analisis kandungan mineral pada setiap sampel dan menentukan komposisi mineral pasir masing-masing lingkungan. Bandingkan hasil analisis untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam komposisi mineral antara lingkungan yang berbeda. Ini dapat memberikan wawasan tentang asal pasir. Jadi kalau misalkan komposisi mineralnya berbeda itu, kita tuh bisa tahu kalau misalkan, oh ini ada pasir yang berasal dari daerah dataran tinggi, dari sungai, dan dari pantai gitu. Kita bisa ngebedainnya dari sana. Terus pemantauan erosi dan sedimentasi di sungai dan pantai. Pasang perangkat pemantau erosi di sungai, di dataran tinggi, dan di pantai. Catat data tentang laju erosi dan sedimen yang terbawa selama periode waktu yang signifikan. Bandingkan data antara kedua lingkungan untuk melihat apakah perbedaan dalam jumlah pasir yang terbawa dan akumulasi di pantai. Nah, untuk yang terakhir, permodelan perubahan iklim. Gunakan data iklim historis untuk membuat model perubahan iklim di daerah studi. Simulasikan dampak perubahan iklim pada laju erosi dan transportasi pasir di dataran tinggi ke pantai. Bandingkan hasil permodelan dengan data lapangan untuk melihat apakah perubahan iklim mempengaruhi migrasi pasir tersebut. Oke, untuk next slide, sumber-sumber informasi. Ini ada 3 informasi yang saya cantumkan di sini sumber-sumbernya. Baik, untuk setelah itu presentasi saya sudah selesai. Sekian untuk presentasi saya, kurang atau kelebihannya saya minta maaf dan kalau misalkan ada kata-kata yang salah terucap dari mulut saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.